Salam sejahtera dalam Kristus Yesus, Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Baik, sehat semua ya Bapak Ibu. Ya, tanpa terasa saudara, kita udah masuk di bulan Maret ya. Selamat datang bulan Maret, di mana di bulan Maret ini Tuhan mau kita berdampak ya dengan pengetahuan ya. Jadi dampak memahami ajaran yang benar, tema kita di bulan Maret ya. Jadi kita harus masuk pada ajaran yang benar. Ajaran yang benar bukan menurut manusia, tapi ajaran yang benar menurut firman Tuhan. Karena ada yang benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Ya. Berbuat baik contohnya. Ada orang berbuat baik tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Berbuat baik kayak apa? Contoh. Ketika orang karena baiknya hatinya dibelinya rokok anaknya. Berbuat baiknya itu. Tapi enggak benar menurut Tuhan. Nah, kayak gitu, contoh seperti itu ya. Nah saudaraku, kita akan bicara tentang tema kita di bulan Maret adalah dampak memahami ajaran yang benar. Dengan 5 judul khotbah karena kita ada 5 minggu. Yang pertama kita akan bicara tentang Alkitab, firman Allah tanpa salah. Ini yang akan kita bahas hari ini. Minggu depan kita akan bicara tentang Allah Tritunggal. Minggu ketiga kita akan bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, minggu keempat kita akan bicara tentang keselamatan kekal, dan minggu terakhir kedatangan Kristus kembali. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang Alkitab, firman Allah tanpa salah. Ya, Bapak Ibu ingat pengakuan iman kita yang pertama apa? Masih ingat? Coba nyanyikan sebentar Bang Yobel. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Oke? Jadi pengakuan iman kita yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Coba sama-sama angkat Alkitabnya. Alkitab adalah firman Allah. Bawa Alkitab, handphonenya. Di handphone itu firman Allah enggak itu? Benar. Ada yang lain enggak di dalam? Ada enggak tersimpan hal-hal yang enggak benar di dalam? Buang. Ya. Nah, coba sama-sama angkat sekali lagi, Alkitab adalah firman Allah. Jadi ini pengakuan iman kita yang pertama, Saudara. Jadi kita harus tahu itu, ya. Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah itu tanpa salah. Yang kadang-kadang salah adalah terjemahan. Jadi kalau terjemahan yang salah maksudnya kurang tepat gitu ya, bukan salah. Mungkin terjemahannya kurang tepat. Ya namanya juga pada waktu penterjemahan zaman dulu mungkin orang tidak terlalu hafal bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya kadang-kadang ada firman Tuhan kok direvisi. Bukan direvisi Alkitabnya yang direvisi, tapi terjemahannya. Bapak Ibu kadang karena ini seringkali jadi masalah di dunia sosial. Mananya Alkitab orang Kristen direvisi terus menerus. Ya, kita harus akui itu direvisi, tapi bukan ayat-ayatnya yang direvisi, tapi terjemahannya. Kurang tepat menurut bahasa aslinya, seperti itu. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Alkitab adalah firman Allah. Ya. Sekali lagi Alkitab adalah firman Allah. Itu ditegaskan ya di dalam kebenaran Allah. Coba Bapak Ibu kita baca dulu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mari Ibu Bapak. Kita baca bergantian ya. Berbahagialah. Udah dapat semuanya?
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silahkan duduk ibu bapak. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jemaat tentu tahu ya, ayat ini lama menjadi visi dan misi kita. Ya, kita akan berbahagia kalau kita menuruti firman, kalau kita menjauhi orang fasik. Ya, nanti kita akan belajar. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh di ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dan bukan hanya suka membaca, tapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang suka. Sama-sama dulu, suka. Suka pada firman Tuhan. Tadi malam saya diberkati dengan film anak muda. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, inspirasi, itu film yang bagus. Tadi malam anak muda nonton film. Ya, saya masuk, saya nimbrung nonton. Ya, The Power of Pray. Ya, jadi saya melihat intinya di situ kekuatan sebuah doa, doa seorang istri. Ya, di mana rumah tangganya di ujung kehancuran. Ya, karena ya biasalah yang berumah tangga itu kan ada rasa bosan dan lain-lain. Tapi ketika ibu ini hampir stres, dia menjumpai seorang ibu nenek tua. Lalu kemudian nenek tua ini memberikan nasihat firman Tuhan, mendorong sesuai firman Tuhan. Ibu ini tadinya berpikir bahwa nggak mungkin bisa seperti itu. Tapi nenek tua ini terus mendorong. Kalau kamu kerjakan firman itu berkuasa, doa itu berkuasa. Ya, apa yang dilakukan nenek ini saudaraku, ya, yang dilakukannya biasa di rumah, dia buat satu kamar, itu namanya rumah doa, ya, kamar doa. Ya, dia khususkan satu kamar untuk berdoa, lalu dia tempelkan doa-doanya di sana. Dan apa yang dilakukan nenek ini diimpartasikan kepada ibu ini, lalu ibu ini mulai mencoba berdoa, mulai mencoba menyembah. Dan puji Tuhan, hasil dari doanya keluarganya luar biasa, diberkati. Walaupun mungkin jalan-jalannya nggak masuk akal karena suaminya harus dipecat ya dari pekerjaan. Itu film bagus ya. Untuk mungkin tepatnya sih film keluarga, tapi untuk yang dewasa muda itu bagus ya, supaya ke depan bisa mengantisipasi keluarga itu bisa diselesaikan persoalan keluarga bersama dengan Tuhan. Ya, lalu kemudian suaminya ini harus dipecat. Tujuannya ternyata ada. Kenapa? Karena pangkatnya banyak, pangkatnya tinggi, gajinya besar. Tapi resikonya dia harus dipecat. Waktu dia dipecat, saudaraku, dia ngomong sama istrinya. Lalu dia pikir bahwa istrinya akan marah karena dia dipecat. Tapi istrinya bilang tidak marah, nggak masalah. Kamu nggak kerja nggak masalah. Doakan karena saya juga punya pekerjaan menjual rumah. Seperti itu ya. Lalu singkat ceritanya saudaraku, suaminya ini berpikir bahwa kenapa istriku nggak marah, ya. Singkat ceritanya saudaraku, ternyata suaminya melihat apa yang membuat istriku ini nggak marah, apa membuat istriku ini kok nggak seperti biasanya marah-marah.
Rupanya dia datang ke kamar, istrinya ini juga ternyata sudah menyediakan satu kamar untuk berdoa. Dan di kamar itu saudaraku dia gantung doanya, Tuhan aku berdoa buat Tony suamiku supaya begini. Singkat ceritanya anaknya juga berubah, anaknya juga mengalami kebahagiaan. Lalu singkat ceritanya Tony melihat di kamar itu, oh ternyata yang membuat saya bisa berubah seperti ini adalah karena doa. Ya, Tony tadi suaminya udah hampir punya istri lain. Tapi karena doa dari seorang istri yang kuat, akhirnya Tony berubah. Luar biasa saudaraku, saya diberkati oleh film itu. Ya, Tony berubah dan singkat ceritanya walaupun pekerjaannya, bahkan waktu dia sudah dipecat saudaraku, dia berani mengakui dosanya. Ternyata dia korupsi. Ya, dia mengaku ke perusahaan bahwa dia korupsi. Harusnya konsekuensinya dia harus dipenjara. Tapi bosnya berkata apa? Ya, karena kamu sudah berani mengakui dosa dan pelanggaranmu, kamu tidak dipenjara. Dan singkat ceritanya keluarga mereka menjadi bahagia. Tony mendapat pekerjaan baru dan pekerjaan baru itu dekat dengan rumah. Tujuannya apa? Supaya dia bisa bersama dengan keluarga. Nah saudaraku, kekuatan sebuah doa itu luar biasa. Ya, kekuatan sebuah firman itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa firman itu bener enggak itu ya? Ayat ini berkata, renungan kita ini berkata firman Tuhan tidak pernah salah. Kenapa alasannya firman Tuhan tidak salah? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Boleh dibantu? 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 katakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Multimedia kalau bisa bantu ya. Maaf Bapak Ibu, mungkin saudara berpikir kenapa lambat-lambat ini munculnya. Mungkin ada saudara tadi karena lagu-lagu baru. Ya memang itulah pergumulan anak-anak Mulmed. Komputer kita perlu di-upgrade saudaraku. Ya, mungkin butuh dana. Berapa lagi tuh Bang Ben? 17-an? 15? Nah, jadi perlu upgrade. Jadi sudah sering terlambat karena semua bertumpu di sana saudaraku. Soundnya bertumpu di sana. Video-video tadi bertumpu di sana. Jadi ada yang harus di-upgrade. Makanya tadi terlambat munculnya. Bapak Ibu jangan ada yang kenapanya ini? Mananya si Ulan ini kok nggak beres? Bukan ulannya yang nggak beres. Memang komputernya udah mulai lemot ya. Jadi Bapak Ibu jangan ada yang berpikiran aneh-aneh. Tadi kan ada kan lagu-lagu lambat munculnya. Itu bukan karena mereka yang lalai. Tapi karena memang barangnya harus di-upgrade. Oke, nah kita kembali, lihat mari sama-sama kita baca alasannya mengapa firman Tuhan tidak salah. Segala tulisan, baca sama-sama 3-2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lihat kembali ke ayat 16. Segala tulisan. Berarti segala Alkitab, segala firman. Segala tulisan itu diilhamkan Allah. Jadi Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia. Berbeda Bapak Ibu dengan pengakuan mungkin kitab-kitab lain. Kitab lain di luar sana mungkin dibilang Allah yang turunkan langsung. Saya bingung gimana Allah menurunkan langsung kan. Apakah Allah punya pena di sorga lalu diturunkan nabruk gitu. Tapi kalau Alkitab jelas ditulis oleh tangan manusia tapi manusia tidak mengarang. Manusia itu menerima ilham. Nah ini jelas ayatnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan ayat ini adalah jawabannya. Jadi tulisan di Alkitab ini itu diilhamkan oleh Allah tapi ditulis oleh tangan manusia. Jadi misalnya Tuhan ngomong kepada katakanlah Rasul Paulus. Paulus tuliskan. Tulis. Apalagi Tuhan? Tulis. Apalagi Tuhan? Tulis. Nah seperti itu. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Itu ditegaskan bahwa segala tulisan di dalam Alkitab adalah hasil dari hembusan napas Allah. Ya, dalam bahasa Yunaninya dikatakan theopneustos. Ya, theo itu
Theo itu Allah, Neustos itu nafas. Ya boleh di PPT mungkin ada. Ya, saudaraku perhatikan, jadi hembusan dari napas Allah, Theopneustos. Jadi Alkitab itu diilhamkan. Waktu Allah berfirman, menghembuskan napasnya, ya, melalui hembusan napas itu keluarlah firman Allah. Dan itulah yang dituliskan oleh penulis Alkitab. Saudaraku yang kekasih, Alkitab tidak lahir dari pemikiran manusia tetapi bersumber dari pengilhaman Allah. Makanya kita berani berkata tidak salah. Kalaupun ada terjemahan yang kurang tepat, itu terjemahannya yang kurang tepat. Ya, karena inspirasi atau pengilhaman itu, Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Bisa bilang amin? Nah, bukti Bapak Ibu, bukti ketidaksalahan Alkitab itu kita bisa lihat dari bukti historis. Bukti sejarah, ya. Bukti sejarah yang selaras dengan sejarah dunia. Jadi contohnya apa itu Ibu Bapak? Siapa yang menurut Bapak Ibu siapa yang menemukan bumi itu bulat? Ada yang tahu? Di sekolah biasanya diajarkan siapa yang menemukan bumi itu bulat? Siapa? Columbus. Ya. Kalau menurut sejarah yang kita pelajari di SMA atau SMP itu Columbus. Tapi benar nggak Columbus yang menemukan bumi bulat? Sebenarnya tidak. Columbus itu penasaran dengan Alkitab. Boleh bantu ayatnya, Yesaya 40 ayat 22. Sebenarnya karena Columbus ini penasaran dengan ini. Yesaya 40 22, sudah dapat kakak? Boleh bantu, ini memang kita butuh komputer yang agak cepat Bapak Ibu. Makanya bergumul berdoa supaya ya sama-sama kita baca 3 2 ya. Dia, halo ayo sama-sama dong 3 2 ya. Dia yang bertahta di mana? Di atas bulatan bumi. Jadi yang mengatakan bumi itu bulat siapa? Alkitab. Jauh sebelum Columbus lahir, Alkitab sudah katakan bahwa bumi itu bulat. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Yang penduduknya seperti belalang dan lain-lain. Ya, bahkan langit, dia yang membentangkan langit seperti kain. Dan memasangnya seperti kemah kediaman. Betul nggak? Saudara bisa lihat langit ini seperti kain, seperti kemah kediaman. Ya, kita lihatnya begini toh, seperti kemah kan? Dan itu Alkitab udah ngomong. Jadi yang menemukan bumi itu bulat bukan Columbus, tapi Columbus penasaran. Kok bisa? Ya, Alkitab bilang bumi bulat sementara kelihatan datar. Lalu dia mengelilinginya. Setelah dikelilinginya saudaraku, baru dia tuliskanlah di sebuah buku bahwa benar bumi itu bulat. Lalu kita ikuti sejarahnya dan berkata bahwa apa? Bumi itu bulat ditemukan oleh Columbus. Padahal Alkitab udah ngomong jauh sebelumnya. Nah ini yang saya katakan berkaitan atau namanya ketidaksalahan itu ada bukti historisnya. Apalagi bukti historis? Di dalam Kejadian dikatakan atau Keluaran Keluaran sama Ulangan bilang apa? 6 hari lamanya engkau bekerja. Betul enggak? Tapi pada hari yang ke-7 engkau harus beristirahat atau beribadah. Nah bukti historisnya apa? Sampai sekarang. Enggak ada hari sampai 8. Ada enggak hari sampai 8? Enggak ada. Selalu 7. Karena Tuhan bilang 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari terakhir, hari ke-7 engkau beristirahat. Berarti ada 7 hari. Dan itu diikuti sampai sekarang terus menerus. Ini yang menyatakan membuktikan bahwa Alkitab itu tidak salah. Penggenapan, lalu apa lagi? Penggenapan nubuat yang akurat. Boleh kembali ke PPT, walaupun nanti dibantu dengan ayat-ayat, karena kita banyak ayat saudara yang akan saya tunjukkan. Penggenapan nubuat yang akurat
Ya, kesatuan pesan Alkitab tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya, mungkin kalau saudara bisa tulis aja nggak masalah lah ya. Bapak Ibu kalau mau tulislah supaya kita diberkati. Misalnya Kejadian 3 ayat 15. Di Kejadian 3 ayat 15 sudah dikatakan dalam nubuatannya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu antara ular dan perempuan. Waktu itu kan kisahnya di Kejadian 3 bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Maka dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iblis tugasnya adalah meremukkan tumit keturunan perempuan. Perempuan itu adalah gereja. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini pekerjaan iblis yang dikerjakannya, meremukkan tumit kita. Tumit itu bicara tentang apa? Kekuatan untuk berdiri di dalam kebenaran. Tumit itu bicara tentang apa? Berjalan mencari Tuhan. Jadi kalau bisa iblis itu patok. Kalau bisa itu pekerjaan iblis. Tumit kita itu mau dihancurkannya supaya kita tidak berjalan mencari Tuhan. Supaya kita tidak bisa berdiri teguh di dalam kebenaran. Tapi Tuhan bilang keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Siapakah ular itu? Iblis. Kapan saudaraku itu digenapi? Waktu Yesus di kayu salib. Waktu Yesus disalib, ya saudara tahu, kepala ular itu telah diremukkan. Dihancurkan. Itu penggenapan nubuat. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu kalau saudara baca Yesaya, Ibu Bapak saya mau cerita, kitab Kejadian itu sorry kalau salah, sekitar 2000-an tahun ditulis sebelum Yesus datang, 2500-an tahun. Lalu kitab Yesaya ini ditulis sekitar 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, kitab Yesaya 1500 sebelum Yesus lahir. Tapi itu sudah dinubuatkan bahwa apa? Dikatakan bahwa saya bacakanlah ayatnya yang ketiga ya. Ini penggenap. Jadi Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7, tapi saya baca ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi dia kita pun tidak termasuk hitungan. 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lihat, ini kan semua nubuatan tentang penyalipan. Padahal itu 1500 tahun sebelum Yesus disalibkan. Itu semua udah dinubuatkan, bahkan di kitab Kejadian. Jadi penggenapan nubuat ini selain historis, selain sejarah. Kalau saya bicara tentang sejarah lagi Bapak Ibu, luar biasa ya. Sampai sekarang kita lihat, misalnya tetap ada sejarah tentang Sodom dan Gomora ada, Bukit Sinai ada, tentang apa namanya itu Bahtranu yang ada di Bukit Ararat, di Gunung Ararat itu ada. Sampai sekarang ada. Jadi semua sejarah itu ada. Maka saya berdoa Bapak Ibu supaya kita yang diberkati Tuhan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan ke Yerusalem baru, kita pergi ke Yerusalem lama. Amin. Kalau saudara punya berkat, punya rezeki, tabung-tabunglah. Ayo kita ke Yerusalem. Ya, kita lihat bukti sejarah itu semua. Dan saudara tahu dah, bahkan dikatakan di sana apa? Bukti kelahiran Yesus ada. Jadi Alkitab itu nggak pernah salah. Kalau di tempat lain misalnya ada katanya seorang nabi lahir di pohon apa gitu, di pohon apalah. Tapi ada nggak bukti sejarahnya? Nggak ada. Tapi kalau Yesus semua ada bukti sejarahnya. Kalau kita pergi ke Yerusalem, inilah tempat kelahiran Yesus, inilah tempat Maria, inilah kampungnya Nazaret, kampungnya Yusuf, semua ada. Bahkan Bapak Ibu,
kalau kita lihat tentang nubuatan-nubuatan yang tergenapi, misalnya Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 ini seringkali juga jadi liturgi. Dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lihat. Kitab Mika itu saudaraku jauh 1500-an sebelum Yesus lahir di Betlehem. Udah dinubuatkan. Udah diberitahukan bahwa apa? Nanti di Betlehem akan lahir seorang raja yang memerintah Israel. Yesus. Zakaria 9 ayat 9 dan lain-lain. Banyak sekali. Kalau kita lihat di Alkitab. Itu semua nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dan saya mau kasih tahu ibu bapak. Inilah bukti bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Itulah sebabnya ibu bapak, kita harus memahami kebenaran Alkitab. Kita semua harus kembali kepada Alkitab. Ya, maka saya dengan rendah hati juga sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan di gereja ini, sebagai orang yang Tuhan percayakan menjadi imam di gereja ini, juga harus hidup dari Injil yang dia beritakan. Ya, coba 1 Korintus 9 kakak, ayat 13 dan 14. 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Lihat jemaat Tuhan ya. Tidak tahukah kamu, sama-sama baca ibu bapak. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di tempat kudus, ya, imam-imam, gembala, ibu gembala, orang-orang yang melayani di tempat kudus secara full time. Lihat, ini Alkitab. Makanya saya bilang Alkitab gak pernah salah. Makanya kami, ada kemarin orang bertanya, kenapa Bapak berhenti berjualan? Ya, saya bilang itu hanya karena masa Covid. Karena enggak pelayanan mau kunjungan ke rumah-rumah juga dilarang. Jadi kami ambil kesibukan. Tapi setelah itu kami berhenti, kami bertobat karena kembali kepada firman. Kenapa? Karena seorang imam, seorang pelayan di tempat kudus, itu harus hidup dari pelayanannya. Lihat, saya baca kembali. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Jadi sebagai gembala sebenarnya harus hidup dari tempat kudus ini. Ini kembali kepada Alkitab kita ya. Terus dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Terus ayat 14. Coba sama-sama baca 32 ya. Demikian pula Tuhan telah apa? Menetapkan. Bapak Ibu perhatikan ini. Menetapkan. Apa ketetapan Tuhan? Baca ke bawahnya. Bahwa mereka yang memberitakan Injil, mengajar firman Tuhan, memberikan makanan rohani, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi memang kami para pengkhotbah, orang yang dipercayakan Tuhan menyampaikan firman, kami yang ada di rumah Tuhan yang bekerja secara full time, Tuhan telah tetapkan bahwa kita harus hidup dari pemberitaan Injil. Itu sebabnya saya senang ada jemaat mulai mengerti akan hal ini. Bapak Ibu, kami harus hidup dari Injil. Dan bagian kami adalah persepuluhan. Bagian kami. Persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi penghidupan kami gembala dari sana. Karena kalau persembahan Bapak Ibu itu biaya operasional. Makanya Bapak Ibu bisa bayangkan, selama saudara digembalakan di gereja ini, coba renungkan baik-baik. Sudahkah saudara mendukung penggembalaan? Sudahkah saudara mendukung keluarga gembala?
dengan mengembalikan milik Tuhan yang harusnya bagian dari kami sebagai gembala. Kami hanya hidup dari situ Bapak Ibu. Kalau yang saudara kasih ini biaya operasional. Ini ada Ibu Rahel. Minyak kita diambil tiap minggu itu, ada kadang sekali 2 minggu. Itu untuk operasional, untuk minyak kita Bapak Ibu. Itu pun kadang kurang. Makanya saudara jangan tanya kas gereja berapa. Besar loh, siang malam, pagi sore kita pakai sekarang AC. Bapak Ibu lihat tuh, makanya belum terganti. Ini udah pada bocor semua nih. Kenapa? Karena memang kalau kita mau mengandalkan persembahan gak cukup. Makanya saya dorong ibu bapak, berdoalah kepada Tuhan. Buat di rumah saudara ada 1 kamar doa. Supaya saudara paham apa yang harus Tuhan lakukan kepada saudara. Maka yang menjadi doa saya, Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, jangan sampai ada umat-umat-Mu yang kami gembalakan tidak ikut ke sorga. Kenapa? Karena kekerasan hati. Ya. Kita bayangkan ibu bapak, berapa puluh tahun saya jadi bapak rohanimu. Berapa puluh tahun kami jadi bapak dan ibu rohanimu. Tapi apa yang sudah kau buat? Sebagai tanggung jawabmu sesuai firman dalam penghidupan keluarga pastori. Apa yang sudah kau buat? Apalagi mungkin kau sudah melayani. Saudara gagah di sini melayani. Tapi engkau gak lakukan firman. Kau gak kerjakan firman. Padahal kita bilang Alkitab tidak salah. Tapi kita tidak percaya. Saya film tadi malam sampai saya menetes, saudaraku, meneteskan air mata. Saya bilang ini luar biasa ini. Ya, the power of pray. The power of Holy Bible. Jadi kekuatan sebuah firman Allah itu luar biasa. Bahkan di salah film itu, betul ya anak muda ya. Di film itu waktu mereka mau dirampok, apa yang dibilang nenek itu? Apa yang dikatakan nenek Karen? In the name of Jesus, stop! Perampok itu tiba-tiba bisa berhenti dengan pisaunya. Itu kekuatan sebuah doa. Alkitab gak pernah salah. Bahkan Alkitab bilang apa? 10 kuberikan kepadamu. 1 itu milik Tuhan. 100 kuberikan kepadamu. 10 itu milik Tuhan. Berapa lama saudara jadi jemaat? Engkau gak pernah kerjakan itu. Atau mungkin ada yang kerjakan tapi angin-anginan. Sekali setahun. Persembahan syukur, persembahan khusus, ucapan syukur. Ya, kenapa kita pakai persembahan khusus, ibu bapak? Karena memang nggak ada jenis persembahan syukur di Alkitab. Yang ada adalah persembahan khusus. Tapi persembahan khusus ini karena apa? Karena hati mengucap syukur. Nah, itu baru benar. Hati mengucap syukur. Hati mengucap syukur karena apa? Ya ini kan banyak, misalnya pulang kampung, makanya biasain Bapak Ibu. Saudara beli motor baru, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di sini Bapak Ibu, jadi jemaat ini memang harus dilatih, ya. Beli rumah baru atau beli motor baru itu harus ada ucapan syukurnya. Jadi itu biasain gitu Bapak Ibu. Karena kalau nggak kita biasain kita nggak akan terlatih. Kalau kita nggak latih ya kita nggak akan terbiasa. Ya, apalagi saudara misalnya dapat sesuatu yang baru, apalagi tahun yang baru, bahkan kalau di gerejanya Pak Niko, Bapak Ibu, itu wajib buah sulung setiap tahun. Jadi kalau bulan Januari itu semua jemaat harus mengembalikan buah sulung. Itu makanya gerejanya Pak Niko diberkati luar biasa dan jemaatnya juga diberkati dengan luar biasa. Kenapa? Karena memang mereka melakukan firman secara detail. Kenapa? Karena Alkitab nggak pernah salah. Sekali lagi saya jelasin Bapak Ibu. Saya lagi pesan petinya Bapak Ibu ini nanti akan kita ganti.
Ini bukan lagi 4 lubang tapi 2 lubang. Ya, terlalu banyak 4 lubang itu. 2 lubang. Satu namanya persembahan khusus dan persepuluhan, satu lagi namanya maintenance gereja. Jadi hanya itu, persembahanmu adalah maintenance. Itu pun kadang-kadang maintenance ini, operasional gereja ini kadang-kadang juga kita nggak isi. Kenapa Ibu Bapak? Karena memang kita belum bertumbuh dalam Tuhan. Karena kita belum percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tanpa salah. Kalau kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah tanpa salah, saudara akan kerjakan dengan sukacita. Haleluya. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu, saya senang sekali. Ya, terima kasih tadi Ibu Teresia ya. Ya, antarkan air minum. Saya langsung teringat Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bukan gak bisa saya ambil artes itu, tapi diantar ke Bapak dan Ibu Gembala. Saudara, ini adalah hal-hal kecil, tetapi kadang-kadang kita diuji. Ya, kita diuji untuk lakukan itu. Ya, mungkin berapalah artes kan? Tapi ketika diberikan, mereka merasa bahwa ini bapak dan ibuku. Mereka pantas untuk minum, mereka pantas untuk makan. Diambil, dikasih. Bukan gak bisa saya ambil Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya mau kasih tahu Amsal 11 ayat 25 ini berlaku bagi keluargamu. Nah, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat Alkitab nggak pernah salah. Karena itu kembali ke PPT. Karena itu apa sih manfaat firman Tuhan dalam hidup manusia? Boleh lihat di PPT supaya kita masuk pada poinnya sampai nanti kita akan perjamuan kudus. Yang pertama saudaraku, apa manfaat firman Tuhan dalam hidup manusia? Di Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 2 dikatakan itu akan menjamin kebahagiaan. Firman Allah yang tanpa salah itu akan memberimu kebahagiaan. Ayat ini katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bertahun-tahun kita sebut. Betul ya jemaat mungkin ada yang baru nggak tahu. Itu bertahun-tahun kita selalu bilang apa? Aku akan berbahagia. Betul? Karena apa? Aku tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Aku tidak berdiri di jalan orang berdosa. Aku tidak duduk dalam kumpulan orang yang suka ngomongin orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 2 dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ibu bapak, sekali lagi, apa manfaat firman Tuhan yang tanpa salah ini dalam diri jemaat? Dalam diri kita yang pertama dikatakan dia akan memberimu kebahagiaan. Bahkan di sini dikatakan menjamin hidupmu akan bahagia. Karena apa? Firman itu engkau kerjakan dengan sukacita. Kebahagiaan di dalam bagian ini berkaitan dengan kondisi diberkati karena hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, kebahagiaan terjadi jika kita apa? Coba di next, menghindari. Lihat Bapak Ibu yang saya kasih garis kuning. Ya, kebahagiaan terjadi jika kita apa? Menghindari interaksi mendalam dengan apa? Menuruti nilai-nilai kefasikan. Orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang pencemooh. Caranya tadi gimana? Tidak berjalan menurut. Bagaimana di ayat itu? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Ya. Lalu yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berdiri. Jadi nih perhatikan baik anak-anak muda maupun orang tua. Saya kenapa harus dorong anak muda?
Saya nggak tahu Bapak Ibu, ada orang bilang begini, kalau udah orang tua udah susah sekali mengubah paradigmanya katanya. Tapi sebenarnya tidak ada yang mustahil. Saya lihat film tadi malam, orang tua pun bisa kok berubah asal rendah hati. Tapi saya dorong anak muda supaya mereka mengerjakan. Saya senang sekali walaupun kecil-kecil anak muda ini belajar mengembalikan milik Tuhan. Saya bilang luar biasa. Lanjutkan terus ya. Dan jangan nanti udah tua berubah. Udah tuanya nggak usah lah perpuluhan lagi. Salah. Lanjutkan. Ya, orang tua masih bisa nggak berubah? Sebenarnya masih bisa. Yang penting kita cari dulu Tuhan. Ya, seperti film tadi malam, buat dulu satu kamar di rumahmu untuk tempatmu berdoa. Karena saudara mungkin nggak sempat datang ke gereja. Tempatmu untuk mencari Tuhan. Apa kerinduan hatimu, taruh di sana. Saya percaya hidupmu diberkati. Ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, dikatakan menghindari interaksi yang mendalam. Lalu kemudian kesukaan pada Taurat Tuhan dilanjutkan dengan keaktifan merenungkannya akan membawa kita kepada hidup yang berbahagia. Lihat. Jadi ketika kita suka firman, berbahagialah mereka yang menyukai firman. Menyukai Alkitab. Menyukai firman lebih daripada yang lain. Ada pembacaan, ada perenungan. Bahkan jika saudara punya paket, saudara bisa putar YouTube. Tapi hati-hati ya. Sekarang di YouTube pun banyak pengajaran sesat. Ya, pengajaran-pengajaran yang membuat orang ragu kepada firman. Itu banyak sekali. Ya. Carilah Ibu Bapak pembicara-pembicara yang direkomendasikan Bapak Gembala. Ya, boleh kalau misalnya masih di seputaran GBI silahkan. Karena sekarang banyak gereja-gereja karismatik itu sudah keterlaluan Bapak Ibu. Misalnya ada namanya yang hanya memberitakan tentang kebahagiaan, ya, teori kemakmuran dan lain-lain lah. Banyak sekarang, hati-hati ya. Tapi itu penting, dengar khotbah atau putar-putar ulang khotbah ini Ibu Bapak. Karena kita ada di YouTube kok. Putar ulang, dengarkan kembali suara penggembalaan, dengarkan kembali. Itu akan membuat Ibu Bapak bertumbuh. Dan Alkitab jamin hidupmu bahagia ketika engkau hidup dalam firman. Yang kedua, next. Apa gunanya firman? Apa manfaat firman? Yang pertama dikatakan menjamin kebahagiaan. Yang kedua menjamin produktivitas. Saya baca ayat 3 ya, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menjamin produktivitas, mencintai dan menggumuli Alkitab akan membuat hidup kita menjadi produktif. Penuh dengan keberhasilan. Jadi nanti Tuhan akan kasih kita inspirasi. Ketika saudara hidup di tengah-tengah firman, menghidupi firman dengan baik, Tuhan akan kasih inspirasi. Apa yang harus kubuat? Ada sebuah lagu lama, ingat Bapak Ibu? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus. Ya. Ketika saudara tanya Yesus, Roh Kudus akan memberi engkau inspirasi sehingga hidupmu akan produktif. Dan ketika kita produktif, kita akan berhasil. Jadi apa ya, hasil ladang kita bisa kita kerjakan dengan baik. Pekerjaan kita bisa kita manage dengan baik. Ya, itu jaminan firman Allah. Dan kalau kita perhatikan indikasi produktivitas di sini dikatakan dari ayat yang kita baca ada sumber penghidupan. Kenapa? Karena orang yang membaca firman dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana hidup sebatang pohon yang ditanam di tepi aliran air? Subur.
Bukan hanya subur, dia selalu mendapat asupan makanan yang baik. Jadi orang yang menghidupi firman, orang yang hidup di dalam firman, hidupnya akan produktif, hidupnya akan diberkati, hidupnya akan berhasil. Kenapa? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu mendapatkan asupan yang baik. Mendapat nasihat yang baik. Dan nasihat yang baik itu adalah firman. Itu nasihat yang terbaik. Nasihat yang terbaik adalah firman. Nasihat nenek moyang kita itu bagus. Nasihat amang boru, tulang, opung dan lain-lain itu bagus. Tapi nasihat yang terbaik adalah firman Allah. Sebabnya ayo dong, dorong hidup kita untuk semakin mencintai firman. Amin. Alkitab adalah petunjuk hidup yang menuntun kita untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip kebenaran yang berujung kepada keberhasilan. Ayolah Bapak Ibu, cintai firman Allah. Cintai Tuhan, karena Alkitab tidak pernah salah. Apa yang dikatakan di Alkitab itu, jangan saudara pernah berpikir bahwa itu karangan-karangannya, bukan. Apa yang dikatakan di Alkitab itu adalah perkataan Allah. Ingat Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman ini adalah Allah itu sendiri. Allah itu siapa, Ibu Bapak? Pencipta langit dan bumi yang menjadikan segala sesuatu di bawah kolong langit. Nah, kalau kita menjadi anak pemilik segala sesuatu, Bapak Ibu bangga nggak ketika Ibu Bapak menjadi anak gubernur, anak presiden, anak raja? Bangga. Itu baru raja atau gubernur di satu tempat. Apalagi Bapak kita ini, Bapak Ibu pemilik langit dan bumi. Yang punya segalanya, hanya memang dia tidak terlalu bebas memberi kepada saudara. Supaya hidup kita bisa terkontrol, kita tidak sombong, kita tetap rendah hati. Tapi sesungguhnya Allah itu hidup. Ya, tadi malam saya melihat di film itu, Bapak Ibu luar biasa. Akhirnya istrinya ini sembari dibasuh kakinya oleh suaminya sambil dikasih makan es krim. Istrinya nangis, lalu dia bilang begini. Loh, suaminya bilang, kenapa kau nangis? Enggak, es krim ini enak, dia bilang. Padahal sebenarnya dia terharu dengan apa yang terjadi, yang Tuhan kerjakan. Yang suaminya tadi sudah enggak peduli dengan dia. Suaminya tadi yang hampir meninggalkannya, hampir menikah dengan wanita lain. Ya, tetapi oleh karena doa, oleh karena firman, oleh karena kekuatan Alkitab, itu semua bisa terjadi. Lalu terakhir dia bilang apa sambil dia makan es krim, dia bilang, thank you Lord, terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan itu ada, dia bilang. Dulu dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada, dia tidak bisa rasakan. Ya, kenapa? Karena dia sombong. Kenapa? Karena dia gak bisa rasakan, karena hatinya penuh dengan kebencian. Ketika suaminya melakukan kesalahan, hatinya penuh dengan kebencian. Dia benci sama suaminya. Tapi ketika dia berubah, dia kasihi suaminya kembali, dia kasihi keluarganya kembali. Semua berubah 180 derajat. Dan apa yang terjadi? Keluarganya diberkati berlimpah-limpah, penuh dengan kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, yang terakhir. Ayo mari kita lihat. Apa fungsi atau manfaat firman Allah yang tak pernah salah? Yang pertama, manfaatnya ialah menjamin kebahagiaan. Yang kedua, menjamin produktivitas. Hidupmu akan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan apa yang bahkan bukan hanya dari apa yang kau kerjakan. Tapi Tuhan akan memberikan apa yang di luar pemikiranmu Tuhan bisa kerjakan. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan menjamin pengenalan dengan Tuhan. Menjamin pengenalan. Ayat yang ke-6, lihat. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Lihat. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, benar nggak jalan orang fasik menuju kebinasaan? Coba lihat ayat 5 tadi, naik dulu. Naik sebentar.
Orang fasik itu ya, apa yang terjadi dengan orang fasik? Ayat 5. Kalau tadi ayat yang pertama, ayat yang kedua, orang yang hidup dalam firman akan diberkati. Terjamin hidupnya. Kalau orang fasik apa yang terjadi? Coba kita baca ayat 4 dulu. Ayat 4 dulu kakak. Ya. 3, 2 ya. Bukan demikian orang, lihat. Jadi kebalikannya, kalau tadi ayat 1 sampai 3 itu orang yang mencintai firman. Lalu ayat yang keempat sampai 5 orang fasik. Apa yang terjadi dengan orang fasik? Baca. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti, Bapak Ibu tahu sekam, padi kosong, padi tapi yang nggak berisi, ya itu sekam. Atau mungkin sekam juga bisa, ya tapi tepatnya itulah ya, bisa juga si apa namanya, taman itu masuk sekam nggak? Taman kayu itu, ya masuk juga ya. Dia akan seperti sekam yang ditiup angin. Artinya kalau orang fasik ini Bapak Ibu, apa ya, akan mudah terombang-ambing hidupnya. Mudah dibawa oleh angin, permasalahan, persoalan. Nah itu hidup orang fasik. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Ya jelas itu. Siapa yang tahan dengan penghakiman ke depan? Karena hidup mereka enggak benar. Terus begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Satu lagi. Ayat 6. Bagian B. Sebab ya oke, mulai A. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju apa Bapak Ibu? Ketika orang tidak hidup di dalam firman. Oke, sekarang mungkin sepertinya nggak terjadi perbedaan. Sama seperti lalang dan gandum. Sama-sama tumbuh. Kalau di kita ini apa itu? Eme dan si pareme-eme lah ya. Sama-sama tumbuh. Orang fasik mungkin tumbuh juga. Orang benar tumbuh. Lalang dan gandum sama-sama tumbuh. Nggak bisa dibedakan. Sepertinya sama-sama subur. Hari ini mungkin orang fasik, orang yang nggak ke gereja, nggak peduli dengan Tuhan, bertumbuh juga. Bahkan kadang-kadang lebih sehat. Saya sering lihat karena kami petani padi. Bahkan si parememe itu apa bahasa Indonesianya itu? Ada yang tahu? Simar padi-padi. Bahkan si parememe itu bisa lebih tinggi dari eme itu sendiri. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Ya, dulu kalau sudah merbabo, disuruh mama kami merbabo, itu cari itu parememe itu. Cabutin. Itu bisa lebih tinggi, lebih subur. Hari-hari ini orang fasik bisa lebih subur. Lebih diberkati kelihatannya. Ekonominya lebih bagus, finansialnya lebih bagus. Lebih sehat kelihatannya. Tapi suatu kali kelak di masa penghakiman itu semua akan dicabut. Ya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Lalu kemudian akan dikeringkan, dijemur, dikeringkan, dikumpulkan, dibakar di dalam api. Ibu bapak bertahanlah dalam kebenaran. Bisa bilang sama-sama amin. Ayolah bertahan kita dalam kebenaran. Ya. Memang kadang-kadang irinya kita. Di dalam kitab Mazmur 73 pun dikatakannya itu. Irinya kita melihat orang fasik. Kelihatan lebih gemuk. Kelihatan lebih segar. Ya. Tapi di Amsal dikatakan lagi ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Kadang-kadang Bapak Ibu jalan mereka kelihatan mulus-mulus saja. Sementara kita apa? Penuh dengan penderitaan sampai diciptakan lagu. Ingat lagunya siapa itu? Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Sampai diciptakan lagu. Kadang-kadang anak Tuhan kok hidupnya penuh dengan penderitaan. Sama seperti film tadi malam. Sampai dia menangis, dia bilang Tuhan ini gimana? Kok keluarga berantakan begini? Tapi ketika kita kembali kepada Alkitab yang tidak pernah salah itu. Kembali kepada arahan Alkitab. Semua akan berujung kepada kebahagiaan.
Dan kebahagiaan yang kita dapatkan bukan karena apa? Ya saya pegang satu prinsip tadi malam di film Anak Muda itu. Ibu ini bilang begini, kebahagiaanku bukan karena kamu suamiku. Kebahagiaanku juga bukan karena anakku. Tapi aku bahagia karena Tuhan bersama dengan aku. Kadang-kadang saudaraku, kita kan begitu. Aku gak bahagia kau buat tuntutan yang banyak. Akhirnya suaminya juga berkata, ya sekarang aku tahu. Kebahagiaanku bukan karena istri, kebahagiaanku bukan karena anak-anak, tapi kebahagiaanku karena Yesus bersamaku. Itulah kebenaran firman. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kita kembali yang ketiga tadi, menjamin apa? Pengenalan akan firman Allah. Orang fasik tidak mengenal, Tuhan adalah pribadi yang terlebih dahulu mengenal kita. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, betul nggak? Ibu bapak, Tuhan sudah tahu kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, Paulus berkata apa? Terpuji Tuhan karena telah memberikan kepada kita karunia rohani. Tapi di dalam ayat 4 dia bilang karunia rohani itu diberikan bukan hanya sekarang, karena dari dahulu kala dia sudah mengenal kita. Maka di ayat 4 dia bilang begini, sebab di dalam dia, Efesus pasal 1 ya, di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah mengenal kita ibu bapak sebelum dunia dijadikan. Maka ketika kita mencintai firman, mencintai Alkitab, pengenalan Tuhan itu akan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya ya. Bahkan bukan hanya sebelum dunia dijadikan, bahkan dalam Mazmur 139 ayat 13 dikatakan Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu. Jadi Bapak Ibu, disinilah saya membuktikan bahwa manusia itu spesial di mata Tuhan dibanding ciptaan yang lain. Jadi ketika ada pertanyaan bodoh begini, apalah kerjaan Tuhannya orang Kristen ini? Kenapa harus jadi manusia? Kenapa enggak jadi gajah? Kenapa enggak jadi makhluk lain? Jawabannya mudah. Kenapa? Karena manusia itu makhluk spesial. Di dalam diri manusia ada nafas Allah yang diberikan. Bukan hanya itu, manusia berbeda dengan ciptaan lain. Kalau yang lain itu diciptakan only by seed, hanya oleh perkataan, hanya oleh firman. Ya, jadilah langit dan bumi, jadi. Tapi manusia tidak. Ya, manusia tidak. Manusia dikatakan Efesus pasal 2 ayat 10, manusia itu buatan Allah. Dibuat, dibentuk. Ya, diambil tanah liat. Ya, lalu dibentuk dari kepala, kaki, tangan dan lain-lain. Dibentuk. Setelah itu dihembuskan napas. Maka manusia itu bisa hidup. Itu sebabnya didukung kembali di Mazmur 139 bahwa apa? Sejak di kandungan ibu kita ditenun. Saudara tahu ditenun? Dibentuk. Ditenun. Jadi ibu bapak, makanya saya pernah menegur seorang ibu. Dia mau menggugurkan bayinya. Saya bilang itu sudah ditenun sama Tuhan. Jangan coba kau bunuh, kau pembunuh. Ya. Jadi di dalam rahim ibu Tuhan yang menenun kita. Jadi bersyukur ibu bapak. Seperti apapun keadaan wajah kita bersyukur. Amin. Kalaupun kita dikasih kesempatan untuk hidungnya mancung ke dalam, bersyukur. Coba cek hidungnya, mancung keluar apa ke dalam. Kalau Tuhan percayakan hidungmu mancung keluar, ya bersyukur juga ibu bapak. Kalau Tuhan ciptakan saudara dengan kulit seperti saya ini mungkin. Masuk hitam manis gak saya ya? Mudah-mudahan lah ya. Atau mungkin ada yang lebih hitam dari saya pun kita bersyukur. Kenapa? Karena itu hasil tenunan Tuhan di dalam kandungan. Karena Tuhan mengenal kita. Amin.
Film tadi malam itu pemain utamanya orang kulit hitam apa kulit putih? Kulit hitam. Ya. Film anak muda tadi malam keren sekali. Kulit-kulit hitam Bapak Ibu. Tapi karena kecintaan kepada Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik. Haleluya. Jadi Tuhan tenun kita. Bel, coba lihat dulu hidungmu. Mancung, kemana? Ke dalam, sama kita ya. Tapi bersyukur, itu hasil tenunan Tuhan. Jadi jangan ada yang mengejek sesamanya ya. Kalau ada orang yang mengejek saudara bilang begini, jangan main-main kau, ini hasil tenunan Tuhan. Coba kasih tahu, senggol dulu sebelahnya kirinya. Ini hasil tenunan Tuhan ya. Haleluya. Terakhir saudaraku, komitmen kita pada kitab suci akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam kepada Tuhan. Ya. Butuh komitmen. Mencari firman Tuhan itu, mencari Tuhan itu butuh komitmen Bapak Ibu. Ya, baca Alkitab tiap hari. Anak sekolah minggu aja ada lagunya kok, apa? Baca. Doa tiap hari, doa. Yuk, ayolah jemaat Tuhan. Mulailah. Saya bersyukur ada beberapa yang mengikuti pembacaan Alkitab. Hari ini kita berada, mungkin ada yang lebih dahulu ya. Mungkin gak sabar kecepatan. Hari ini kalau bagi Bapak Ibu yang ngikutin pembacaan Alkitab, hari ini kita berada di Yohanes pasal 3 dan 4. Bacalah. Kekuatan kita gak ada yang lain kecuali Tuhan. Amin. Yuk para pemain musik ambil tempat. Ibu Gembala dan para majelis gereja ambil tempat. Supaya kita makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Pemilik firman, yaitu firman itu sendiri. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dan apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau buat, itu pasti yang terbaik. Ketika kita hidup di tengah-tengah firman dan menghidupi firman, Tuhan akan beri kita kebahagiaan. Ketika kita hidupi firman, Tuhan akan memberikan kita produktivitas. Hidup kita akan semakin produktif dan apa yang kita kerjakan akan berhasil. Ketika kita menghidupi firman, kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Kalau kau mengenal Tuhan kita, Dia tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Bapak Ibu, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Di dalam pengakuan iman GBI, salah satu dikatakan apa? Kita melakukan perjamuan kudus dan kita percaya ada kesembuhan ilahi. Ada nggak saudara yang mau buktikan firman ini? Ada yang sakit? Engkau jangan imani anggur ini, karena anggur ini adalah buatan pabrik. Roti ini pun adalah buatan tangan manusia. Tapi ketika kita pergunakan untuk perjamuan kudus, bukan rotinya yang menyembuhkan engkau, bukan anggurnya yang menyembuhkan engkau, tapi kuasa darah Yesus yang ada di dalamnya, itu bisa menyembuhkan engkau. Hari ini ada yang sakit, buktikan dengan iman. Aku pasti sembuh oleh darah Yesus. Bapak,